ini 20 kelompok seleb namanya. Satu. Oke, terima kasih. So, sekarang kita akan mari kita pergi rumah balik. Kita pergi di rumah. Masih ingat jikalau seorang tidak tahu mengapply atau memimpin keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaah Allah? So sekarang saya mau kita bawa pergi rumah sebentar. Bagaimana leadership kita di rumah? Dan saya harap sesi yang kedua ini akan bantu kita sekali lagi untuk evaluate kita punya leadership yang sepatutnya diharap berfungsi dengan baik, bermula dari rumah. Oke, next slide. Oke, pemantapan kualiti kepemimpinan dan pengurusan gereja SIB pada masa ini amat diperlukan untuk memastikan gereja SIB terus maju dan berkembang sesuai dengan panggilan utamanya, yaitu memimpin setiap orang menjadi seperti Kristus. Dan biasanya bukan saja biasanya saja, menurut 1 Timotius pasal 3 ayat 5 ini memang betul. Kepemimpinan ini bermula dari keluarga. Oke. So, next. Kalau kita lihat, coba kita baca ayat ini sama-sama, 1, 2, 3. Jikalau seorang tidak tahu mengapply atau memimpin keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Kalau kita lihat kaitan dua ini, pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam gereja. Kalau kau tidak bagus di sini, jangan harap bagus di sini. Oke, jadi artinya ini ada kaitan. Cuma yang di rumah itu hanya beberapa orang saja, dan yang memimpin itu hanya satu orang. Tapi kalau di gereja banyak yang dipimpin, banyak pemimpin. Tapi prinsipnya hampir sama. Nah, kalau kita lihat tren, ya tahu dari dulu sejak teknologi ini, coba kita lihat ke kanan, oke, next. Coba lihat ini gambar. Lihat tuh gambar itu, ini free book pun tidak orang mau masuk, tapi semua orang di wifi. Kalau free wifi kan ada nampak. Kemudian kalau kita lihat 1916 lahir, tapi 2016 sekarang punya 2020 lain, lebih teruk lagi. Lebih teruk, bukan lebih teruk. Teknologi memang kebaikan juga, tapi kalau silap, oke. Coba next lagi gambar. Nah ini lagi, perhatikan itu yang sebelah kiri itu, nah, telepon saja dan semua orang mau bisa. Tapi kalau sudah sekarang masing-masing, nah, siapa yang ada keluarga macam nih, yang di meja tuh? Adakah musim makan masing-masing itu? Dan ada lagi yang teruk lagi itu nih itu. Ya, ini gambar orang putih, tapi orang dusun pun macam sini juga macam begini juga kan sekarang, sama juga sekarang. Oke, coba next satu lagi. Nah ini lagi. Apa beja tuh Nadia Tasam sama di bawah tuh? itu anjing kan ikat dia punya ini. Sama juga dia punya yang dibawa tuh pun kan ikat juga itu. Coba kalau kamu kasih lupa kamu punya handphone satu kali taruh di rumah, kamu keluar rumah, macam ada yang kurang kan? Oke, dan yang di sebelah kanan itu memang banyak kan, beribu-ribu Facebook punya, tapi tiada kawan betul-betul. Akhirnya dia, masyarakat akan menjadi kesepian
tapi banyak kawan. Gitu, oke. Kemudian coba lihat lagi gambar terusnya tuh. Dan ini yang dia bilang today's reality, gak rumah besar tapi keluarga kecil. Tapi kemudian jam dia mahal tapi tidak masa. Jadi bagaimana itu? So inilah jemaat yang kita lead sekarang. Belum lagi, banyak lagi yang mungkin kita boleh observe. Oke. Nah coba kita lihat, oke, next terus. Dia bilang sana hanya keselamatan yang evosi. Semua yang lain memiliki harga untuk dibayar, termasuk kepemimpinan dan kebiasaannya harga yang perlu dibayar dalam kepemimpinan sangat tinggi. Itulah salah satu alasan mengapa hanya sedikit orang benar-benar berhasil ketika menjadi pemimpin rohani. Dan kemungkinan besar mereka tidak sempat belajar memimpin di rumah sendiri pun. Oke, jadi ini satu pengamatan. Nah, coba kita lihat next slide. Oke, kamu setuju kan nih? Strong churches don't make strong families. Strong families make strong churches. Oke kan ini, kamu setuju kan nih? Gereja yang kuat tidak menjadikan keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat menjadikan gereja yang kuat. Masuk akal gitu? Boleh juga bahkan? Memang betul. Jadi kita harap supaya semua gereja orang Kristen kuat. Masa pandemik yang masih lagi berkurung betul tuh, Jakim membuat laporan tentang kehancuran keluarga. Jakim 70 lebih ribu suami istri hancur. Artinya dia bercerai. Itu keluarga tidak mampu bertahan dengan PKP. Yang non-Muslim 10 ribu lebih. Yang Islam 60 lebih ribu. Itu masa yang pandemik jatuh. Yang PKP itu. Jadi itu menunjukkan bahwa keluarga tidak kuat. Harap-harap tidak SIB yang hanyut tsunami musim itu. Kan? Tapi yang kita expect, yang kita harapkan sekarang ini adalah keluarga kuat. Oke? Harap-harap. Puji Tuhan lah. Syukurlah dalam gereja kita di sini, masa PKP tiada yang hanyut juga lah kan. Masih tetap bertahan sampai sekarang. Ya, puji Tuhan. Oke. Coba kita lihat. Yang pertama, saya kasih bagi dua saja fungsi pemimpin keluarga. Satu sebagai raja yang menjadi pemimpin, dan memanglah raja. Kamu rasa raja kah dalam keluarga yang suami-suami? Siapa raja dalam keluarga kamu? The king of the house, siapa? Harap suami lah kan? The queen of the... Jangan the king and the queen of the suami adalah istri, susah. Nah, saya ambil memang sepatutnya dalam keluarga itu memang ada imam, sebagai nabi, sebagai gembala dan yang lain. Tapi saya ambil ini sebagai raja, dengan fungsi raja itu 4. Oke, yang pertama itu adalah
menentukan agenda perjuangan. Siapa di antara kita yang pernah memimpin mesyuarat keluarga? Buka file keluarga, adakah? Setiap ujung tahun setiap buat mesyuarat. Waktu anak-anak kami masih kecil dulu, ada juga kayak pernah, tapi tidak konsisten. Siapa di antara kita di sini yang secara konsisten 1 kali 1 bulan pimpin dia punya keluarga bermesyuarat? Jarang kan? Tapi di gereja mau pimpin mesyuarat. Alright, nah yang pertama itu adalah menetapkan di rumah kita, patutnya ketua keluarga sudah belajar untuk bagaimana menentukan agenda perjuangan. Di mana kita begitu keluarga kita selalu kita pikir, saya mau bawa pergi mana ini saya punya family. Nah, tetapkan visi dan direction hala tuju keluarga. Ini salah satu yang perlu dibuat oleh ketua keluarga. Kalau tidak, nanti secara diam-diam kau berkata kepada keluargamu, don't follow me, I'm lost too, dia bilang. Itu susah. Jangan ikut saya pun tersesat nih. Kalau istri kamu dengar suami begitu, apa perasaan kamu? Waktu belum ada anak, suami hanya pimpin 1 orang saja. Pas ada anak, nanti dia pimpin istri, pimpin lagi, dia pimpin lagi anak-anak. Dalam proses memimpin family kita perlu menjadi contoh dan anak-anak perlu mengerti apa makna rasa hormat, moral, tanggung jawab, amanah dan kesetiaan. Dan pemimpin mesti mencipta persekitaran itu. Jadi saya rasa salah satu yang perlu di dalam keluarga. Kenapa kalau kita tidak dapat urus family kita, apa yang kita harap mengurus di gereja? Nah, kalau ini kita tidak pernah buat dalam keluarga kita, memang sukar untuk memimpin jemaat. Yang kedua adalah mewujudkan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. So hala 7 jelas, jadi memastikan keluarga kita adalah tempat paling aman di dunia ini. Wah, tidak tahu lah. Kan? Begitu kah? Kita memastikan family kita adalah tempat paling yang disukai oleh anggota keluarga kita. Dan bekerja sama dengan kalau suami, bekerja sama dengan istri atau ibu anak-anak kita. Dan jangan jadi pulau, maksudnya jangan sendiri-sendiri. Jangan membuat kesilapan dengan sentiasa menganggap istri kita paham niat kita tanpa berbincang. Kepimpinan adalah sesuatu yang Anda mesti bincangkan dan persetujui bersama. So, di dalam keluarga kita lead kita punya family. Lalu buat berbincang dengan istri. Nah, saya dan istri kadang-kadang ada juga lah masa di mana saya sendiri kasih jalan sendiri, tapi tanggung sendiri sajalah kalau sudah begitu kan. Kalau silap tanggung sendiri, jangan kasih libatkan mereka tanggung itu kesusahan. Sendiri sajalah tanggung. Oke, tapi dalam kepemimpinan biasanya begitu. Dan ini nanti penting di dalam gereja. Kalau pemimpin tidak bisa membuat ini di rumah, nanti dia akan memimpin di gereja pun dia buat sendiri, kerjanya sendiri. Dia tidak mau suka bincang sama orang lain. Oke. Dan yang ketiga adalah usahakan kestabilan ekonomi keluarga. Jadi Raja memang memastikan 2 ini. 1, negara dia akan ada direction yang bagus, ada aman yang di dalam tempat, dan 1 ada ekonomi keluarga. Keluarga kita memerlukan rumah untuk tempat berteduh. Keluarga kita perlukan uang. Keluarga kita perlu makanan yang sehat.
dan kestabilan ekonomi keluarga menunjang kesejahteraan seluruh anggota keluarga kita. Jadi saya rasa dalam keluarga kita semua pun sudah berusaha untuk yang ini, memastikan family kita, ekonomi family kita bagus. Dan yang keempat adalah memimpin sebagai raja. 4, memberi peluang setiap anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Kurang-kurang ini lagi lah salah satu. Oh, kita tahu ini suatu, dia bilang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, pendapatan yang tinggi dan kecukupan dalam hidup juga memerlukan pendidikan yang tinggi. Selain itu dengan pendidikan, pergaulan kita juga akan lebih meluas dengan perbualan yang lebih bijak. Dan juga pendidikan merupakan tulang belakang bagi kehidupan kita, dan oleh itu haruslah kita memandang tinggi nilai pendidikan dalam merubah kehidupan dan berusaha menambah ilmu pengetahuan kita yang sedia ada. Jadi saya rasa mungkin ada banyak lagi yang boleh dibuat, tetapi sebagai leader, sebagai pemimpin dalam keluarga, at least 4 area ini bagus, maka dia akan lebih aman untuk menjadi pemimpin rohani di luar, masuk memimpin gereja. Okay. Sukar sekali kalau kita memimpin di jemaat, kalau kita reverse di belakang kita lihat family kita pun kocar kacir, susah mau pimpin di gereja. Okay. Nah yang kedua, bahagian kedua adalah memimpin keluarga sebagai gembala. Sebagai gembala. Jadi gembala ini merangkumi tugas. Kalau kita memainkan peranan kenabian, nabi itu kita semua tahu, nabi itu mewakili Tuhan di hadapan keluarga kita. Tapi kalau imam, kita mewakili keluarga kita di hadapan Tuhan. Nah, jadi saya ambil di sini sebagai gembala ini merangkumi termasuk 2 itu juga. Oke, dan dalam keluarga kita. Jadi yang bahagian pertama tadi itu lebih banyak pada physical dia sebagai raja itu, tapi yang satu ini di aspek kerohanian dia yang kita perlu buat dalam family kita. Oke, yang pertama itu adalah usahakan supaya baca firman Tuhan bersama-sama. Dalam Yesua 24:15b, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebelum Yesua memimpin bangsa Israel, dia mesti pastikan dia lead dia punya family dulu. Ini satu yang luar biasa yang boleh lihat dari kajian daripada kehidupan Yesua. Apabila kita membaca firman Tuhan, sebagai sebuah keluarga kita akan melibatkan Tuhan dalam keluarga kita. Anak-anak kita akan belajar cara menerapkan ajaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka dan menerima bimbingan daripada Roh Kudus untuk diri mereka sendiri. Walaupun kita hanya membaca 1 ayat bersama setiap pagi ataupun bila-bila masa saja, menelaah tulisan suci ataupun firman Tuhan akan membantu keluarga kita mendekatkan diri kepada Tuhan. So ini ada satu yang kami praktikkan dulu waktu anak-anak masih bersama dengan kami. Kami belajar dari satu hamba Tuhan juga. Dia guna itu ikut tarik. Kalau 1 hari bulan dia baca Mazmur 1. Kalau 2 hari bulan Mazmur 2. Hanya dengan family saja baca sama-sama. Lepas berdoa, selepas membacanya dan baru kasih sedikit highlight saja dan selepas berdoa bersama-sama. So kalau sudah selesai itu Mazmur, coba itu Amsal lagi. Ya, Amsal 1 kalau 1 hari bulan, Amsal 1 ya. Sampai selesai. Kasih pusing dia. Oke, dan
Yang kedua adalah melayan orang lain bersama-sama. Saya pikir ini pun satu yang bagus untuk buat oleh pemimpin gereja, pemimpin keluarga. Galatia 6 ayat 10. Coba kita baca sama-sama ini satu, dua, tiga. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, lakukan tindakan sebis kecil bersama-sama sebagai sebuah keluarga. Sama ada kita melakukan kerja sukarela rasmi, menyapu daun di halaman jiran, atau hanya membawa sup kepada ahli keluarga yang sakit, perkhidmatan belas kasihan akan membawa keluarga kita lebih dekat antara satu sama lain dan kepada Bapa di surga. Jadi mungkin ini salah satu yang kita boleh pikirkan, pertimbangkan juga sebagai satu family. Nah, dan apabila ini boleh terjadi, bukan saja kita sebagai pemimpin, kita boleh bawa nilai ini di gereja, tapi anggota keluarga kita pun lebih mudah memahami apa arti melayani. Oke. Dan yang ketiga, sering menyatakan kasih antara satu sama lain. Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, jadi sentiasa ingatkan setiap ahli keluarga kita betapa kita menyayangi mereka. Walaupun kita pasti mereka sudah tahu, menyatakan kasih sayang akan sentiasa membawa kegembiraan keluarga. Karena belajar hidup dalam pimpinan Roh Kudus di dalam rumah kita. Yang keempat adalah kita berdoa bersama sebagai keluarga. Efesus 3:20 berkata, bagi dialah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa seperti di dalam kita. Yang bekerja dalam kita. So, Tuhan memberkati keluarga yang berdoa bersama dengan kedamaian, kasih sayang dan kebahagiaan yang bertambah dalam rumah tangga. Sama ada kita mempunyai anak kecil atau anak besar, doa keluarga boleh membantu keluarga kita mendekatkan diri antara satu sama lain. Ada orang mengatakan begini, kerajinan jemaat pergi ke persekutuan doa bermula dari tiada doa di keluarga. Jadi kemungkinan besar itu silap-silap. Ada berdoa juga sama makan, berduduk, tapi tidak ada doa bersama-sama. Jarang berdoa bersama-sama. Jadi bila diminta untuk datang berdoa bersama-sama di gereja, mereka pun tidak nampak itu kepentingan. Jadi memang ada relation di situ. So, yang kelima, luangkan masa makan bersama. Kisah Rasul 2 ayat 46b, mereka memecahkan roti dan rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, berusaha untuk mengumpulkan seluruh keluarga di sekeliling meja semasa waktu makan malam. Dengan kerap mengumpulkan seluruh keluarga semasa waktu makan boleh membantu membina hubungan yang lebih baik. Ia akan membantu meningkatkan kasih sayang di rumah kita. Jadi memang ini juga sangat penting. Memang kalau di gereja lah, kalau bilang makan banyak lah yang datang kan biasanya. Bukan, tidak tahu di sini. Tapi kalau di sana, kalau ada masa makan banyak sih gitu yang datang. Tapi tidak apalah. Tapi jangan-jangan di rumah pun kita pun masing-masing makan. Adakah di antara kamu gitu? Adakah begitu? Musim Krismas saja satu kali sama-sama. Yang lain-lain masing-masing. Jadi dia tidak merasa itu dinamik keluarga sebenarnya. So kalau di rumah sudah masing-masing, semangat masing-masing terdevelop di rumah,
Apa kita expect untuk semangat bermasyarakat di gereja? Kan sama juga. Oke. Nah, yang keenam, ajar nilai-nilai murni. Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. So, sebagai ibu bapak, tanggung jawab kita untuk mengajar anak-anak kita nilai dan prinsip yang baik. Ajar anak-anak kita tentang Yesus Kristus, bantu mereka memahami perbedaan antara betul dan salah, dan nilai yang baik membawa kepada pilihan yang baik, dan pilihan yang baik sentiasa membawa kepada Tuhan. Biasalah kan, ya kita tahu di situ. Yang ketujuh adalah pergi ke gereja bersama-sama. Bersama ini bermula dari rumah. Menghadiri gereja bersama-sama akan membantu mengukuhkan nilai keluarga kita dan membawa setiap ahli keluarga kita lebih dekat kepada Tuhan. Ia juga boleh memberikan kita anak-anak rasa kemasyarakatan. Coba kita baca ini Ibrani 10:25 sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi puji Tuhan lah. Jadi datang ke gereja bersama-sama. Oke, yang ke-9 adalah ketahui tentang nenek moyang Anda. Ini bagus juga, saya bisa bila saya lihat ini satu, macam Anda bagus juga, ada poin dia. Amsal 17 ayat 6, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Oke. Ajarlah anak-anak kita tentang ibu bapak kita dan nenek moyang kita yang terdahulu daripada mereka. Mempelajari dan merekodkan sejarah keluarga kita akan membantu anak-anak kita memahami bahwa mereka adalah sebahagian daripada sebuah keluarga besar daripada diri mereka sendiri. Seorang anak lelaki atau perempuan yang dikasihi dalam keluarga kekal dalam Tuhan. So, saya nampak di sini, nilai di sini adalah mereka menghargai family. Mereka akan lebih menghargai keluarga mereka. Dan yang ke-10 adalah mengadakan malam keluarga mingguan. Dengan semua tuntutan kehidupan seharian, masa keluarga yang tidak terganggu boleh menjadi terhad. Ada baiknya sebagai keluarga Kristen, kita memperuntukkan satu malam dalam seminggu untuk malam keluarga. Programnya santai saja guna masa bersama, menikmati makanan kesukaan, mempelajari firman Tuhan dan berseronok. Ini cara yang baik untuk mengutamakan masa keluarga karena sebenarnya tiada yang lebih penting daripada keluarga kita. Amin. Coba, apa ada lagi yang lebih penting dari family? Kalau menurut kamu? Itu family. Coba bandingkan dari semua yang kesibukan yang kita bilang tidak boleh, mesti saya mau buat ini. Dia bilang, tapi akhirnya pada saat menghembuskan napas yang terakhir, yang dirujuk biasanya yang menjadi kepentingan dan penting adalah family. So, saya harap kita mulai kita kaitkan dengan mengapa Rasul Paulus memberitahu Timotius, kalau kamu pilih pemimpin yang akan terlibat dalam memimpin jemaat, pilih mereka yang dapat mengurus rumah tangga mereka dengan baik. Dia ada kaitan prestasi dia di rumah nanti dan prestasi di di gereja, dia ada kaitan. Nah, sebagai kesimpulan, pendek sajalah untuk
Ini pembuka pikiran kita. Kalau kita berjaya memimpin keluarga kita dengan iman, kita pun dapat mengurus jemaat Allah dengan baik. Jikalau seorang tidak tahu mengapply pemimpin keluarga sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Dipuji Tuhan. So, 12:25. Ngam-ngam sudah juga kan? Baiklah, saya terpikir juga dengan kumpulan yang sama itu adalah kamu bersama-sama, kamu satu kumpulan pilih satu keluarga dalam Alkitab dan beritahu mengapa kamu pilih keluarga itu. Tapi oleh karena sudah 12:25 tidak apa, nanti kita lihat di bahagian petang atau bagaimana. Oke, saya pikir ini saja dulu. Mari kita berdiri dan mari kita berdoa untuk kita menyerahkan family kita di hadapan Tuhan. Semua suami atau bapak dipanggil untuk memimpin dia punya family. Kalau kita tidak pimpin, siapa lagi? Istri yang digunakan dalam Alkitab, dia bilang kamu penolong. Kamu adalah penolong untuk membantu leaders dalam rumah menjadi leaders yang baik. Oke? Jangan kasih susah pemimpin. Saya tidaklah adakah. Tapi mari kita berdoa. Nah, bagi kamu yang masih ada anak-anak kecil, betul-betul yang masih kecil lagi, pikirkan bagaimana memimpin mereka dengan baik. Nah, kalau kita ada anak-anak yang sudah besar, tanggung jawab kita memang masih ada lagi yang memimpin mereka. Jadi mentor mereka dan bawa mereka kepada Tuhan.